Halo semuanya, kembali lagi di channel Big Boss. Kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul The Proposal. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan dibintangi oleh Sandra Bullock sebagai Margaret dan Ryan Reynolds sebagai Andrew. Mengisahkan tentang Margaret yang bekerja sebagai pemimpin redaksi di sebuah perusahaan penerbitan buku. Margaret terancam dideportasi karena melanggar ketentuan visa kerjanya. Karena itu, dia membujuk asistennya yaitu Andrew untuk menikahinya agar dia terhindar dari deportasi. Dengan terpaksa, Andrew menuruti permintaan atasannya itu karena dia takut kehilangan pekerjaannya. Gimana kelanjutan kisah mereka berdua? Langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, Margaret sedang berolahraga sambil membaca sebuah buku. Sedangkan asistennya yaitu Andrew yang baru saja terbangun dari tidurnya langsung bergegas menuju kantor agar dia tiba lebih dulu sebelum Margaret. Di perjalanan, Andrew tak pernah lupa untuk selalu membeli kopi buat dirinya dan juga buat Margaret. Setelah sampai kantor, karena terburu-buru, Andrew menabrak pegawai lain yang mengakibatkan kopinya tumpah dan kemejanya menjadi basah. Dan karena ada pembahasan yang penting, Andrew meminta kepada rekan kerjanya untuk meminjamkan kemejanya. Ketika salah satu pegawai di sana melihat Margaret yang sudah datang, dia pun langsung memberi pesan kepada seluruh rekannya di ruangan itu. Suasana pun langsung berubah. Semua pegawai yang tadinya lagi pada santai langsung berpura-pura mengerjakan sesuatu. Setelah sampai di ruangan, Andrew pun langsung memberikan kopi kepada Margaret. Di situ Margaret mengetahui kalau itu bukanlah kopi miliknya, karena di kopi itu ada sebuah nomor yang meminta untuk menghubunginya. Andrew pun menjelaskan bahwa itu adalah kopi miliknya, dan kopi Margaret itu telah tumpah. Dia terpaksa membeli kopi yang sama untuk berjaga-jaga kalau semisal kopi yang satunya itu tumpah. Setelah itu Margaret datang ke ruangan rekan kerjanya yang bernama Bob, dan dia langsung memecatnya karena dia tidak mampu untuk meminta Frank menuliskan naskah di acara opera. Bob beralasan bahwa dia sudah menghubungi Frank, tapi Margaret mengatakan bahwa Bob tidak pernah menghubungi Frank karena dia sudah menghubungi Frank dan Frank menyetujuinya. Bob yang tidak terima dipecat langsung ngatain si Margaret, tapi Margaret menanggapinya dengan santai. Sikap Margaret yang dingin dan juga seenaknya itu pun dirasakan juga oleh Andrew. Padahal tuh dia minggu ini sebenarnya ingin merayakan ulang tahun neneknya yang ke-90 di Alaska. Tapi dia malah disuruh oleh Margaret untuk membantu mengurus berkas-berkas minggu ini. Margaret pun dipanggil oleh atasannya yang bernama Jack. Jack mengucapkan selamat kepada Margaret untuk acara operanya. Tapi permasalahannya itu adalah Margaret yang orang Kanada dan perusahaan tempat dia bekerja berada di USA, maka dia membutuhkan visa. Sedangkan permohonan perpanjangan visanya itu telah ditolak dan dia akan dideportasi kembali ke Kanada. Dan kalau masalah ini belum selesai, Margaret tidak bisa bekerja di perusahaan itu dan jabatannya itu akan digantikan oleh Bob yang baru saja dia pecat. Tiba-tiba Andrew masuk untuk memberitahu kepada Margaret kalau ada sebuah telepon untuknya. Melihat Andrew, seketika Margaret mempunyai ide. Dia pun langsung mengatakan kepada atasannya itu kalau dia akan menikah dengan Andrew dan berencana meresmikan hubungannya ke kantor imigrasi. Berita tentang pernikahan mereka pun menyebar dengan cepat di kantornya. Hal itu membuat Andrew diejek oleh rekan-rekan kerjanya. Tapi Andrew sebenarnya bingung apa yang direncanakan oleh bosnya itu. Padahal dia tidak ingin menikah dengan Margaret. Namun karena impiannya yaitu menjadi jutawan dan seorang editor berkelas, dia hanya bisa pasrah dan mengikuti rencana bosnya yaitu Margaret. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke kantor imigrasi. Di sana mereka dicurigai sedang melakukan penipuan untuk menghindari deportasi oleh Gilbertson, orang yang bertugas untuk mewawancarai mereka berdua. Karena dia mendapat laporan dari seorang pria yang bernama Bob. Dan kalau mereka ketahuan melakukan penipuan, maka Margaret akan langsung dideportasi ke Kanada. Sementara Andrew akan dikenakan denda dan juga hukuman 5 tahun penjara. Margaret pun berusaha meyakinkan Gilbertson dan memberitahu kalau minggu ini mereka berdua akan pergi ke Alaska untuk merayakan ulang tahun neneknya Andrew yang ke-90.
Gilbertson pun menerima pengajuan mereka dan tetap akan mengawasi mereka sampai wawancara berikutnya tiba. Setelah selesai diwawancara, Margaret pun menjelaskan rencananya kepada Andrew. Mereka akan berpura-pura tunangan dan memberitahu keluarga Andrew terlebih dahulu. Andrew yang tak tahan dengan sikap Margaret pun meminta dia untuk mempercepat promosinya menjadi seorang editor. Kalau tidak, dia akan membatalkan rencana yang sudah Margaret buat. Andrew pun meminta Margaret dengan cara yang baik kalau dia ingin menikahinya. Lalu Margaret pun berlutut dan memohon kepada Andrew. Setelah puas, Andrew pun pergi meninggalkannya dan menunggu di bandara besok pagi. Sementara Margaret kesusahan untuk berdiri karena dia menggunakan hak yang terlalu tinggi. Keesokan harinya, mereka pun naik pesawat dan terbang menuju Alaska. Di perjalanan, mereka sambil menghafalkan jawaban untuk pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara nanti. Setelah sampai, mereka pun disambut oleh keluarga Andrew. Saat melihat Margaret, nenek Andrew mengatakan apakah dia ingin dipanggil dengan namanya atau Nyonya Setan. Karena Andrew sering menceritakan tentang dirinya. Tapi tampaknya Margaret tak terlalu memperdulikan hal itu. Kemudian mereka semua pergi dengan mobil menuju rumah orang tua Andrew. Mereka pun sampai di sebuah pelabuhan. What are we doing? Shouldn't we check into our hotel? Look. Hand off, ass. Congratulations, I'm 100 years old. Dan karena rumah orang tua Andrew itu cukup jauh, mereka pun melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Setelah sampai, Margaret terkejut melihat rumah Andrew yang begitu besar. Dia tak menyangka kalau Andrew itu sebenarnya adalah orang kaya. Dengan rendah hati, Andrew pun menjelaskan bahwa orang tuanya lah yang kaya. Mereka pun langsung disambut oleh tetangga dan juga saudara dari keluarga Andrew. Dan mereka langsung membuat pesta untuk menyambut kedatangan Andrew dan juga Margaret. Lalu ayah Andrew pun datang dan menyapa mereka berdua. Saat Andrew berkata kalau dia ingin menikah dengan Margaret, ayahnya seakan tidak setuju dia menikah dengan bosnya itu. Karena dulu Andrew sering bercerita kepada ayahnya kalau dia membenci Margaret, tapi sekarang dia datang dan malah ingin menikahinya. Akhirnya Andrew dan Margaret menceritakan perjalanan kisah cinta mereka kepada seluruh tamu undangan. Dan mantan Andrew pun ingin Margaret menceritakan bagaimana perasaannya ketika Andrew melamar dirinya. Setelah itu para tamu undangan pun meminta mereka untuk berciuman. Awalnya Andrew mencium tangan Margaret, tapi para tamu tidak puas dan meminta Andrew untuk mencium bibirnya. Nenek Andrew pun ikut mengompori kalau Andrew harus mencium dengan hatinya. Akhirnya dengan terpaksa mereka berdua pun berciuman. Setelah acara selesai, mereka pun diantar ke kamar untuk beristirahat. Andrew yang tidur di lantai, sedangkan Margaret tidur di kasur. Saat ingin tidur, Andrew meledek piyama yang digunakan oleh Margaret untuk tidur. Margaret pun menjelaskan kalau seharusnya dia tidur di hotel sendirian dan bukannya satu kamar dengan Andrew. Di pagi harinya, Margaret mendapatkan telepon dari Frank mengenai operanya. Margaret pun berteriak, karena di sana dia susah mendapatkan sinyal. Mendengar itu, Andrew yang sedang tidur pun menjadi terganggu. Margaret pun langsung pergi keluar untuk mendapatkan sinyal. Tapi tanpa disadari, anjing milik neneknya Andrew pun mengikutinya keluar. Padahal neneknya berpesan kalau anjingnya itu tidak diperbolehkan keluar karena takut dimangsa oleh burung elang. Dan benar saja anjing itu pun langsung diterjang oleh burung elang. Margaret pun kaget dan berusaha untuk menyelamatkan anjing itu. Akhirnya dia memutuskan untuk melemparkan HP-nya dan ternyata itu berhasil. Margaret pun langsung menangkap anjing itu dan mengambil HP-nya untuk melanjutkan obrolannya dengan Frank. Dan ternyata elang itu balik lagi ke arahnya, lalu menerjangnya lagi. Tapi yang didapat ternyata HP-nya Margaret. Margaret pun malah bernegosiasi dengan menawarkan anjing itu agar diambil lagi oleh elang itu. Di dalam rumah, nenek dan ibunya Andrew yang melihat itu pun mengira kalau Margaret sedang bermain dengan anjing itu. Andrew pun datang untuk menenangkan Margaret dan berkata kalau besok mereka akan pergi ke kota untuk mencari handphone baru dengan nomor yang sama. Dan Andrew yang tahu kalau nenek dan ibunya sedang melihat mereka, menyuruh Margaret untuk berakting sedang berpelukan. Andrew pun langsung memanfaatkan momen itu untuk merasakan bokongnya Margaret. Setelah itu, Andrew bertemu dengan ayahnya. Di situ, ayahnya meminta maaf atas kejadian kemarin. Awalnya, Andrew memaafkannya,
Tapi setelah ayahnya menyuruh dia untuk mengurus bisnis keluarga dan meninggalkan pekerjaannya, Andrew tidak jadi memaafkan ayahnya. Di sisi lain, Margaret bersama nenek dan ibunya Andrew sedang menonton sebuah pertunjukan harta karun Sitka. Tampak seorang pria yang bernama Ramon sedang menari erotis di atas panggung. Sambil bergoyang, dia menyuruh Margaret untuk naik ke atas panggung. Karena terpaksa, akhirnya Margaret ikut bergoyang di atas panggung sambil digoda sama si Ramon. Melihat itu, para penonton pun semakin menikmati pertunjukannya si Ramon. Ketika mereka pulang dari pertunjukannya Ramon, mereka pun melihat Andrew yang sedang melubangi sebuah kayu. Ibunya Andrew pun langsung memarahi ayahnya karena selalu mencari masalah dengan Andrew. Di sisi lain, Margaret yang sedang mandi lupa untuk membawa handuk. Sementara Andrew tiba-tiba masuk kamar lalu mengambil handuk dan berdiri di luar sambil mendengarkan musik. Saat Margaret ingin mengambil handuk, tiba-tiba anjing neneknya Andrew masuk dan menggonggong ke arah Margaret. Dia pun berusaha mengurung anjing itu di dalam toilet. Setelah berhasil, Margaret dengan cepat ingin mengambil handuk. Tapi tanpa disadari, Andrew yang tadinya di luar tiba-tiba masuk. Dan akhirnya mereka berdua pun tabrakan dengan keadaan telanjang. Mereka berdua pun kaget dan saling beradu mulut menyalahkan satu sama lain. Di malam harinya, saat akan tidur, mereka pun saling bercerita tentang masalah ayahnya Andrew. Karena terbawa suasana, Margaret pun curhat tentang kehidupannya. Semasa kecil, dia tidak pernah bermain video game. Saat berumur 16 tahun, dia membuat tato burung setelah orang tuanya meninggal. Dia juga tidak pernah tidur dengan pria selama 1,5 tahun. Andrew pun memuji Margaret kalau dia adalah wanita yang cantik. Andrew juga berusaha menghiburnya dengan bernyanyi. Terlihat Margaret pun menikmatinya lalu dia ikut bernyanyi bersama. Di pagi harinya, Margaret bangun lebih dulu. Karena mungkin semalam dipuji oleh Andrew, dia pun menjaga penampilannya agar tetap terlihat cantik. Saat ingin kembali tidur, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Margaret pun panik dan menyuruh Andrew untuk tidur satu ranjang dengannya. Andrew pun bergegas menghampiri Margaret lalu memeluknya. Tapi Margaret menyadari kalau ada sesuatu yang menyentuhnya. Andrew pun menjelaskan kalau di pagi hari biawaknya itu juga sering bangun sendiri. Ternyata yang mengetuk pintu adalah ibunya Andrew yang sedang mengantarkan makanan. Lalu disusul oleh ayahnya Andrew yang juga masuk ke kamar. Mereka menyarankan Andrew dan juga Margaret agar menikah di besok hari yang bertepatan dengan ulang tahun neneknya Andrew. Awalnya Andrew menolak. Tapi setelah neneknya datang dan mengatakan kalau dia ingin melihat pernikahan cucunya selagi masih hidup, akhirnya Andrew pun menyetujuinya. Saat semuanya sudah pergi, Andrew pun takut kalau nanti ibu dan neneknya akan mengetahui kalau mereka hanya berpura-pura menikah. Dia takut ibunya akan terpukul dan neneknya akan meninggal. Margaret pun mencoba menenangkan Andrew dan berkata kalau mereka akan segera bercerai dan semua akan baik-baik saja. Lalu Margaret membawakan kopi dan makanan untuk Andrew. Setelah itu, Margaret pergi keluar untuk menenangkan pikirannya. Dia pun menemukan sepeda dan berkeliling di dalam hutan. Tanpa sengaja, dia bertemu neneknya Andrew yang sedang melakukan ritual kepada Dewi Bumi agar Margaret cepat mendapatkan momongan. Nenek Andrew pun mengajak Margaret untuk menari bersama. Awalnya Margaret menari dengan kaku, tapi setelah disarankan oleh nenek untuk menari sambil bernyanyi, Margaret pun seketika menunjukkan tariannya yang luar biasa. Saat sedang asik menari, tiba-tiba Andrew datang dan mengajak Margaret pergi ke kota untuk membeli HP yang sudah dia janjikan. Lalu Margaret pun pergi bersama Andrew. Setelah sampai di kota, Margaret terkejut karena penjual toko itu adalah si Ramon yang sempat mengajaknya menari di pertunjukan. Akhirnya Margaret mendapatkan HP barunya dan dia melihat banyak sekali pesan yang masuk dan membuatnya membutuhkan sebuah komputer. Lalu Andrew mengajaknya ke sebuah toko untuk menggunakan sebuah komputer. Andrew pun membeli koin untuk digunakan sebagai pengoperasian komputer tersebut. Toko itu semacam wartel atau warnet gitu. Saat sedang menggunakan komputer, Margaret melihat Andrew sedang berbicara dengan mantannya. Dia merasa bersalah dan langsung membahasnya bersama Andrew. Tiba-tiba ibu dan neneknya Andrew datang untuk menjemput Margaret. Mereka pun mencoba gaun pernikahan yang akan nanti digunakan oleh Margaret. Saat ibu Andrew berkata bahwa dia harus mengunjunginya suatu hari nanti, Margaret pun terbawa suasana. Seakan dia mendapatkan keluarga yang selama ini tidak pernah dia rasakan.
Lalu nenek Andrew pun memberikan sebuah kalung yang sudah ada selama 150 tahun secara turun-temurun. Awalnya Margaret menolak, tapi setelah dipaksa oleh nenek Andrew, dia pun menerimanya. Kemudian Margaret mendatangi Andrew yang sudah menunggunya di kapal. Tiba-tiba Margaret mengambil alih kapal dan membuat Andrew bingung. Akhirnya Margaret meluapkan semua perasaannya dan berterus terang kepada Andrew bahwa selama ini dia sudah lupa rasanya mempunyai keluarga yang begitu menyayanginya, dan dia sudah melibatkan banyak orang termasuk mantannya Andrew. Dia tidak ingin merebut kebahagiaan orang lain karena dirinya. Andrew pun tidak merasa seperti itu, dan dia juga sudah menyetujui semua perjanjian ini. Margaret yang terbawa suasana pun melepaskan kemudi kapal, dan Andrew langsung mengambil alihnya. Namun di depan mereka ada sebuah pembatas yang membuat Andrew membelokkan kapalnya, yang membuat Margaret terjatuh dari kapal. Andrew yang tidak sadar berusaha untuk menenangkan Margaret, tapi setelah dia menyadari bahwa Margaret terjatuh, dia langsung berputar dan menolong Margaret. Lalu Andrew pun memarahi Margaret, padahal Margaret terjatuh karena ulahnya sendiri. Tapi dia langsung menenangkan Margaret dan menghangatkan tubuhnya dengan cara memeluknya. Setelah sampai di rumah, ayahnya Andrew sudah menunggu mereka. Ayahnya pun mengajak mereka pergi ke gudang. Ternyata di sana sudah ada Gilbertson, petugas dari kantor imigrasi. Gilbertson datang karena dia masih curiga sama mereka berdua. Ayahnya memaksa Andrew untuk berkata jujur dan membiarkan Margaret dideportasi ke Kanada. Gilbertson menambahkan kalau Andrew jujur, dia tidak akan mendapatkan hukuman apa-apa. Namun karena Andrew sudah mencintai Margaret, dia tetap ingin melanjutkan pernikahannya. Singkat cerita, acara pernikahannya pun dimulai. Margaret pun masuk dengan gaun pengantin yang telah dia coba. Dan ternyata lagi dan lagi pendeta di pernikahan mereka ini adalah si Ramon. Sepertinya hanya Ramon yang bisa melakukan semua tugas di kota itu. Saat Ramon sedang berbicara, Margaret memotong ucapannya dan mengatakan sesuatu kepada para tamu undangan. Margaret mengaku kalau sebenarnya dia memaksa Andrew untuk menikah dengannya agar dia tidak dideportasi ke Kanada. Mendengar itu, semua para tamu undangan pun bingung, terutama keluarga Andrew yang sudah menganggap Margaret bagian dari keluarga mereka. Mendengar itu, Andrew hanya bisa terdiam. Margaret pun melanjutkan bahwa semua ini hanyalah kesepakatan bisnis. Dia juga tidak ingin menghancurkan hidup Andrew dan membohongi keluarga Andrew. Setelah itu, Margaret pun pergi bersama Gilbertson untuk kembali ke New York. Saat di dalam kamar, Andrew melihat gaun Margaret dan juga sebuah kertas yang diselipkan di naskah milik Andrew. Kertas itu berisi surat dari Margaret yang mengakui kalau naskah yang dibuat Andrew sangat bagus dan pantas untuk diterbitkan. Tapi dia juga tak ingin kehilangan asistennya, dan Margaret berjanji akan menerbitkan buku-buku Andrew sebelum dia pergi. Lalu mantan Andrew pun masuk dan menasihati Andrew apakah dia ingin kehilangan Margaret. Mendengar itu, Andrew sadar dan memutuskan untuk mengejar Margaret. Namun ayahnya mencegah Andrew untuk mengejar Margaret. Mereka pun bertengkar dan membuat nenek Andrew terkena serangan jantung. Nenek Andrew pun diterbangkan untuk mendapatkan perawatan. Saat sedang di pesawat, neneknya menasihati Andrew dan juga ayahnya, yang membuat mereka berdua akhirnya saling berbaikan. Melihat itu, neneknya Andrew pun bangun dan ternyata neneknya hanya berpura-pura terkena serangan jantung agar mereka tidak bertengkar dan bisa pergi ke bandara agar si Andrew bisa menyusul Margaret. Setelah sampai di bandara, ternyata pesawat yang ditumpangi Margaret sudah lepas landas dan Andrew ketinggalan pesawat. Beberapa hari kemudian, Margaret langsung mengemasi barang-barang dari kantornya. Saat Margaret meminta tolong karyawan yang lain untuk membantunya, tiba-tiba Andrew datang dan ingin berbicara kepada Margaret. Andrew menceritakan bahwa 3 hari yang lalu dia sangat membencinya, tapi perasaannya berubah setelah mereka tinggal di Alaska. Dia pun menyatakan cinta kepada Margaret dan ingin menikah dengan Margaret. Awalnya Margaret menolak, tapi setelah berciuman, Margaret akhirnya luluh dan mau menikah dengan Andrew. Saat seluruh karyawan melihat mereka berciuman, ada seseorang yang mengatakan, dan film pun selesai. Margaret bisa aja lari dari cinta, tetapi cinta itu yaitu Andrew akan tetap menemukannya dan membuat Margaret jatuh ke dalamnya. Andrew tak peduli Margaret atasannya, yang paling terpenting adalah bawahannya. Oke, sekian dari gua, terima kasih dan sampai berjumpa di video berikutnya.